Monster yang manakah yang hari ini akan kita review? Kan lu belum jemput monster tadi. Emang udah? Soundbar yang manakah? Gitu. Oh ya, ulang dong. Ya. Dari mana? Opening? Udah langsung Bodo aja. amat. Balik lagi bareng Golit di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini hari yang spesial karena kita akan mereview sebuah produk pengangkat view. Ya, ini pengangkat view. Pendongkrak. Pendongkrak view, karena ini kalau misal brand satu ini udah muncul di video kita pasti langsung view-nya lumayan naik. Ya, mungkin ini lagi hype juga dan para Urban Life suka juga sama brand satu ini. Karena beberapa video yang belakangnya kita upload itu oke-oke semua menurut kalian. Nah, kali ini kita akan masukin brand yang itu juga, tapi biasa kita TWS. Sekarang kita masukin yang namanya, apa itu namanya? Soundbar ya? Soundbar. Sejenis soundbar, tapi bisa... Emang iya? Iya, bagian. Soundbar emang gaming? Iya. Ya udah. Hari ini kita akan masukin sebuah produk soundbar dari Monster. Nah, seperti biasa sebelum gue masuk ke dalam pembahasan ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video gini ke depannya. Monster yang manakah yang hari ini akan kita review? Kan lu belum jemput monster tadi. Emang udah? Soundbar yang manakah? Gitu. Oh ya, ulang dong. Ya. Dari mana? Opening? Udah langsung Bodo aja. amat. Ya, inilah dia Monster. Tapi emang bagus sih. Tapi memang ya, emang dari bentuk, suara, value for money, Monster ini oke-oke sih sebenarnya. Dan juga buat kalian yang nyari TWS-TWS unik, Monster ini salah satunya yang nyiptain TWS-TWS tuh bentuknya beda daripada biasanya. Ya, nggak cuman LED-nya doang yang ada LED gitu, tapi bentuknya juga dibedain sama Monster. Kali ini kita akan review soundbar. Ini sebenarnya speaker apa soundbar sih? Multimedia Bluetooth speaker ya, kita bilangnya Bluetooth speaker ya, cuman bentuknya emang kayak soundbar sih, panjang gitu buat di TV atau di bawah monitor PC. Ini oke banget nih bentukannya, apalagi kalau kita lihat di packaging itu ada LED-nya di sini. Kenapa selalu gitu ya Monster? Dia mau membuat citra bahwa gue ini adalah brand multimedia gaming. Nah, jadi setiap produknya Monster pasti ada LED-nya kayak gitu. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sama-sama unboxing dan sedikit hands-on si Monster Airmas G02 MK2 ini. Ini akan kita jual nggak, Yo? Iya. Udah. Oke, buat kalian yang nungguin next review, nah ini juga pasti akan masuk ke bagian next review kita. Karena ini barang oke banget sih, dan juga harganya value for money banget ya ini ya. Dan kalian kalau beli barang next review kita, wah pasti bakalan enak banget sih harganya juga, karena bisa di bawah harga baru. Tapi ya itu baru dipakai cuman seminggu buat kita tes. Nah, ini yang pertama. Kita keluarin dulu soundbarnya. Sampingin dulu, terus dapat apa lagi? Dapat buku panduan dan juga dapat kabel Type C, lalu dapat kabel aux-nya juga kayak gitu. Dan udah kosong. Jadi di dalam paketnya itu cuma ada dua plastik. Yang pertama plastik speakernya dan yang kedua adalah plastik perintilannya kayak gini. Nah, langsung aja kita sama-sama lihat produknya si Monster Airmas G02 Mark II ini, MK2 ini. Berarti ada MK1 nggak sih? Iya, harusnya. Harusnya, tapi kita belum tahu. Kalau kalian tahu boleh tulis di komentar ya guys. Inilah dia Bluetooth speaker, atau kita sebut aja multimedia speaker dari si Airmas XKT. XKT nggak sih? Bukan deh, XKT itu TWS Airmas G02 Mark II. Nah, kalau dilihat sekilas ini kenapa mirip sama brand sebelah ya Om? Lo tau nggak brand ini apa Om? Apa ya? Ini di tengah. Oh, makanan. PA. Mayora. Bukan anjir, Nakamichi. Kenapa jadi Mayora? Lu lihat ntar gue bandingin ya. Ya. Jadi ini kayaknya mirip brand yang satu, dia bilang Mayora, kalau menurut gue ini mirip Nakamichi sih. Gitu. Dan sekarang kita masuk ke bagian desainnya aja langsung. Di bagian depan ini ada logo Monsternya di atas ini, lalu ini ada LED-nya yang tadi kita lihat di boxnya. Lalu di bagian atas itu ada tombol atau knob buat volume up, volume down. Terus di bagian belakang itu ada inputnya, di mana ada
port Type C, USB, aux, dan juga bisa pakai SD card. Nah, buat kalian yang nanya atau nyari speaker Bluetooth ada SD card-nya, ini bisa masuk di dalam wishlist kalian kayak gitu. Di bagian bawahnya nggak ada apa-apa lagi, kiri kanannya juga clean kayak gitu. Untuk beratnya sendiri ini ada di 529 gram. Ya cukup enteng aja sih kalau buat beratnya. Ya setengah kilo, cuman tapi cukup solid. Solid. Bodoh amat lagi-lagi. Jadi kayak gitu. Itulah dia tadi bahasan desainnya. Simple tapi pasten. Ini kalau ditaruh di bawah TV atau di bawah monitor itu cakep banget. Jadi ini cocok banget buat jadi gaming buddy kalian. Asik. Kalau kalian belum punya speaker PC atau mau jadiin ini soundbar juga sebenarnya bisa aja. Karena ini ada aux-nya, jadi ya bisa meminimalisir latensinya lah ya. Jadi gue lebih saranin kalau buat kalian TV atau PC buat jadiin atau buat butuh speaker lebih baik menggunakan aux karena dia akan minim latency dibandingkan dengan Bluetooth kayak gitu. Sedikit info aja, kalau misalnya kalian cari di Shopee atau di Tokopedia atau di marketplace kesayangan kalian, entah kenapa kalau kalian cari AirMars G02 ini nggak akan muncul, tapi kalian harus cari Monster G02 MK2-nya. Nggak pakai AirMars-nya, jadi pakai Monsternya kayak gitu. Sekarang gue sebutin spesifikasinya, di mana ini sudah menggunakan 40 watt 6D surround stereo high sound quality, merasakan sensasi bass yang full. Nanti kita akan tesin sama-sama apakah sesuai dengan deskripsinya. Lalu support berbagai macam koneksi yang tadi gue bilang, ini udah ada USB, Type C, port aux juga ada, dan juga ada SD card-nya. Lalu cocok untuk bermain game ataupun menunjang aktivitas bekerja lainnya, yaitu tadi gue bilang karena ada aux dan juga konektivitas kabel, ini ya sangat cocok buat main game karena akan sangat low latency. Lalu Bluetooth-nya ini udah versi 5.3, jadi lebih awet katanya, pemakaiannya hingga 4 jam, low latency dan koneksi lebih stabil. Deskripsinya sih kayak gitu. Lalu spesifikasi lagi, bahan ini menggunakan plastik ABS dan juga transmisinya sampai 10 meter ya. Kalau tanpa halangan mungkin bisa 10 meter. Lalu daya tahan baterainya itu tadi udah gue sebutin ada di 4 jam, dan juga lama pengecasan itu dari 0 sampai 100 diklaim di 1,5 jam kayak gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita cobain sama-sama. Coba nyalain si AirMars G02 MK2 ini. Apakah sekeren itu? Langsung aja kita nyalain sama-sama. Nyalain itu di mana? Wih. RGB-nya dong, lihat bawah. Hah? Wih, keren. Ini adalah LED RGB gini adalah sebuah tanda bahwa device audio kalian adalah gaming audio. Dan di semua Monster hampir semuanya ada. Identitas Monster. Langsung aja kita cari sama-sama sambil kita dengerin sampling suara yang dihasilkan oleh si Monster G02 MK2 ini. Connected.
saat mendengarkan suara yang dihasilkan, gue cukup amazed dengan suaranya karena nggak ada suara yang ngecering. Bassnya juga cukup terasa walaupun nggak bener-bener bikin nggak kayak gitu, tapi ada juga dengan harga berapa ini? Di bawah 200-an ini udah cukup dengan harga di bawah 200 ini udah cukup bagus banget, apalagi ada LED-nya RGB kayak gini, ini bagus banget dan menandakan kalian adalah anak gaming. Dan juga dengan adanya port AUX, USB dan micro SD ini membuat si speaker ini benar-benar cocok buat jadi device body kalian. Dimana kalau kalian sandingkan dengan PC, TV, ini udah bagus banget. Karena device Bluetooth walaupun ada kata-kata low latency, pasti ada sedikit perbedaan yang terasa. Maupun dia bilang low latency, tanpa latency. Kalau misalnya pakai nirkabel itu gue masih bener-bener berasa. Jadi kalau kalian udah pakai kabel, udah aman banget buat jadi temen kalian. Kayak gitu. Nah, ini juga tadi kan di infonya ada low latency. Langsung aja kita masuk ke bagian low latency testnya. Gimana sih kalau pakai Bluetooth? Nah, itu tadi low latency test dari si speaker Airmas G02 MK2 ini. Menurut kalian gimana? Oke kah? Bagus kah? Biasa aja kah? Atau wow? Nah, boleh tulis di komentar menurut kalian gimana, apalagi buat kalian-kalian yang udah beli si Airmas G02 MK2 ini, gimana sih experience kalian menggunakan speaker ini? Ya jujur, gue baru pertama kali megang sebenarnya, dan dari desainnya sih gue cukup amazed karena ada RGB ini jadi bikin sebuah produk terlihat mahal sih emang. Iya gak sih Om? Ya karena entah kenapa dengan warna-warni gini tuh anak-anak gaming banyak banget yang pakai gitu, kayak lampu di belakang nih. Asik. RGB juga dong. Anak gaming banget. Jadi kalau kalian sandingin ini dengan PC kalian ini udah cocok banget, dan juga suaranya juga udah cukup lah buat harganya kalau dari gue sendiri. Dan apalagi dengan port yang banyak ini bisa membuat kalian lebih fleksibel mau menggunakan speaker ini pakai konektivitas yang mana, kayak gitu. Dan juga dengan daya baterai 4 jam, kalau dari gua pribadi itu kurang sih kalau dari gua. 4 jam sebuah Bluetooth speaker kurang kalau buat dibawa jalan-jalan ya. Ya tapi ini kan memang bukan peruntukannya buat jalan-jalan. Lebih cocok buat di rumah atau di bawah PC monitor sih, ini paling keren sih kalau gue bilang nih. Ini juga ada tombol multifungsi, di mana yang pertama tadi udah gue kasih unjuk, itu adalah buat ngegedein kecilin. Itu kalian harus sekali-sekali kayak gini. Kalau mau play pause itu kalian harus tahan ininya. Nah itu kalau gedein sambil tahan, ini buat nge-nextin lagunya. Kalau kalian ke minus kalian tahan gitu, itu buat preview scene. Terus buat play pause-nya tinggal tekan. Sama tekan sekali lagi. Nah kayak gitu. Jadi kalau mau kalian pindah-pindah port atau pindah-pindah konektivitas, kalian harus isi dulu atau portnya dicolok dulu baru dia bisa pindah ke konektivitas lain. Kayak tadi sebelumnya kan gue nggak colok ini, dia akan otomatis masuk ke mode Bluetooth. Nah kalau kita pencet-pencet gini, dia nggak akan pindah karena nggak ada port yang tercolok selain Bluetooth. Bluetooth nggak dicolok juga. Maksudnya nggak ada port yang tercolok di sini. Kalau kalian masukin ini kabelnya, nah tanpa dia konekin ke handphone sebenarnya bisa sih kita pindahin, misalnya kayak gini. Ini Bluetooth. Nah ini masuk ke AUX, kayak gitu perpindahannya. Jadi kalian harus colokin dulu kabel yang mau kalian gunakan di belakang sini, baru kalian pindah-pindahin, kayak gitu. Selain itu ini juga ada yang namanya 3 strike lightning mode switch. Tuh 2, 3, ganti nggak? Iya. Hah? Iya. Tuh 2, 3. Oh gitu. Jadi kalau kalian no. Sekarang mati. Nyala deh. Bodoh amat. Nyala. Nyala. Hei. Ini kan nggak ada mic-nya. Dia sensornya dari mana? Oke, jadi itulah dia tadi cara-caranya. Gue kasih kesimpulan lagi, kalau misalnya kalian mau gedein volume atau ngecilin volume,
kalian sekali-sekali aja gedein kecilin dari sini. Untuk play pause-nya itu kalian tinggal tahan yang lama di di tombol plus atau tahan yang lama di tombol tanda minus. Buat pindah port, kalian harus colok dulu port mana yang mau kalian gunakan. Lalu di double klik, baru itu bisa pindah. Kalau nggak ada port yang dicolok atau nggak ada koneksi yang tercolok selain di belakang sini nggak ada yang nyolok nih, dia akan otomatis ke Bluetooth kayak gitu. Dan juga buat gonta ganti warnanya ditekan 3 kali kayak gitu. Nah, sekarang tadi kita udah masukin sampel suara udah, sampel latency udah, dan sekarang kesimpulan dari gua sendiri. Kesimpulannya ini cocok banget buat kalian yang mau menghiasi meja gaming kalian atau sekedar buat nambah-nambah aksesoris ya, atau estetik di rumah kalian menggunakan ala-ala soundbar ya, ini bisa digunakan. Tapi kalau misalnya TV-nya di atas 43 kayaknya nggak cocok ya, kegedean. Mungkin kalau di 32 ini cocok banget buat nemenin TV kalian. Dan juga jangan lupa gunakan konektivitas AUX buat di TV sehingga tidak ada latency yang terasa ketika kalian mendengarkan atau menonton dari TV kalian. Kayak gitu. Buat kalian yang udah membeli atau memiliki AirMars GK02, nggak pakai GK ternyata, G02 MK2 ini, boleh tulis di komentar gimana sih experience kalian menggunakan ini. Boleh tulis di komentar apakah bagus, wow, dan juga melebihi ekspektasi. Boleh tulis di komentar, dan juga kalau di bawah ekspektasi juga boleh. Kita belajar sama-sama, siapa tahu banyak di luar sana tim atau Urban Love yang belum mau beli karena belum tahu nih experience-nya gimana, tulis di komentar, oke? Dan juga kalau ini nyampe 1000 likes atau minimal berapa om kita kasih om? 1000 view aja lah ya. Ya 500 view aja, kita akan ngadain di preview tentang si AirMars G02 MK2 ini gitu. Setidaknya kita tahu kalau kalian bener-bener mau ekspektasi tinggi si AirMars G02 MK ini, kita langsung bikin di previewnya kayak gitu. Dan juga ini akan kita jual di marketplace kita Urban Life, bisa dilihat di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada. Caranya gimana? Pantengin sosial medianya Urban Life agar kalian gak ketinggalan karena barangnya cuma ada satu ini aja, jadi kalian harus rebutan buat dapetin harga spesialnya kayak gitu. Mungkin itu aja buat hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video ini ke depannya. Dan juga jangan lupa boleh tulis di komentar barang apa yang harus kita review berikutnya. Oke, gue Khalid pamit. Dadah.